Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya Bu Erna. Hari ini kita akan belajar mengenai kerangka teori dan kerangka konsep. Jadi kerangka teori dan kerangka konsep ini nanti akan ada dua link di YouTube nanti, karena kalau misalnya jadi satu akan terlalu panjang. Oke, sebelumnya kita baca basmalah dulu dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan kita akan belajar beberapa hal secara gampangnya. Untuk outline pelajaran kuliah hari ini adalah nanti kita akan belajar apa itu teori, kerangka teori, dan apa itu kerangka konsep. Kemudian kenapa kerangka teori dan kerangka konsep itu diperlukan dalam sebuah penelitian. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu bagaimana pentingnya kerangka teori dan kerangka konsep itu, maka kita harus bisa menyusun kerangka teori dan bisa menyusun kerangka konsep. Ini sedikit gambaran proses alurnya. Jadi pertama dimulai dari adanya ide-ide yang muncul di kepala kita. Oh, saya mau meneliti apa? Misalnya saya mau meneliti tentang nyeri pada lansia. Kemudian selanjutnya adalah melakukan brainstorming. Jadi apa yang faktor yang signifikan dari nyeri tersebut. Kemudian selanjutnya saya melakukan literatur review. Dari awalnya melakukan literatur search. Kalau misalnya dari library UMY ada EBSCO, kemudian ada Scopus, kemudian kalau misalnya memerlukan beberapa jurnal ada yang free, beberapa harus yang bayar. Oke, kemudian setelah kita melakukan literatur search, kita membacanya, nah kita bisa mengidentifikasi variabel-variabel apa yang terkait dengan topik yang akan kita teliti. Misalnya di sini nyeri itu kaitannya dengan sosiodemografik, ada usia, ada jenis kelamin, ada ras, kemudian variabel-variabel yang lain apa, intensitasnya, nyerinya, dan lokasinya dan sebagainya. Sampai kita muncul atau bisa merumuskan masalah penelitian. Nah, kemudian setelah masalah penelitian kita melakukan literatur teori dan atau tinjauan teori. Nah, kemudian di tinjauan teori tersebut, kalau misalnya di buku panduan di akhir, maka mahasiswa harus membuat kerangka konsep, kerangka teori, dan kerangka konsep. Nah, karena ini ada dua kata, yaitu kerangka dan teori. Nah, sebenarnya apa itu masing-masing definisinya? Teori sendiri dapat didefinisikan sebagai seperangkat pernyataan di mana masing-masing itu saling menggambarkan adanya atau menunjukkan adanya hubungan di antara konsep-konsep. Jadi kalau ingat lagi dulu pelajaran FTK yang terkait dengan grand theory, middle range theory, sampai ke model atau konsep. Nah, konsep-konsep tersebut adalah komponen dasar dari teori yang mendasari teori. Kemudian teori sifatnya adalah generalisasi secara sistematik yang menjelaskan adanya hubungan di antara fenomena-fenomena yang ada. Kemudian kerangka sendiri itu kalau misalnya kita ibaratkan rumah, kerangka itu dasarnya di bawahnya itu. Jadi dia akan menentukan kuat atau tidaknya sebuah rumah tersebut. Kalau misalnya landasannya dibikin kuat, maka penelitian rumah tersebut juga akan kuat. Begitu pula dengan sebuah penelitian. Kalau misalnya penelitian didukung dengan kerangka teori yang baik, maka penelitian tersebut juga secara ilmiahnya dia dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kerangka ini memberikan penjelasan secara eksplisit kenapa masalah tersebut perlu dilakukan penelitian. Oke, tadi kita sudah mendefinisikan masing-masing dari apa itu teori, apa itu kerangka. Nah, selanjutnya sebagai kerangka teori itu kalau misalnya dari beberapa literatur disebutkan sebagai blueprint atau cetak biru atau sebagai guide untuk melakukan penelitian. Ini menurut Grant and Osanloo tahun 2014. Menurut Kitson tahun 2008 bahwa kerangka teori ini dapat mengidentifikasi satu set variabel seperangkat variabel dan hubungannya yang harus
uji dalam rangka menjelaskan fenomena. Namun menurut menurut Kitson ini tidak perlu secara spesifik arahnya itu bagaimana, apakah misalnya dapat meningkatkan atau dapat menurunkan. Nah, itu di dalam kerangka teori tidak perlu diberikan secara spesifik. Kemudian kerangka teori dapat juga dianggap sebagai sebuah peta dalam sebuah perjalanan, karena yang tadi akan menggait kita bagaimana proses penelitian tersebut akan dilakukan dari metodologinya, kemudian bagaimana analisa datanya, bagaimana kita mendefinisikan tiap-tiap variabelnya. Nah, itu salah satu panduannya adalah di kerangka teori, faktor apa yang akan mempengaruhi dan sebagainya. Kemudian sangat penting untuk mempertimbangkan penggunaan teori-teori yang relevan, yang terkait dengan pengetahuan yang akan atau fenomena yang akan kita teliti. Jadi harus menggunakan teori yang memang sesuai, karena kalau tidak nanti tadi akan salah arah gitu. Kemudian kerangka teori ini seperti pertanyaan yang tiba-tiba atau yang muncul di pikiran kita. Jadi, oh nanti saya harus bagaimana, saya harus apa setelah ini, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Secara umum tujuan dari kerangka teori adalah membuat temuan kita akan menjadi lebih bermakna dan lebih bisa dilakukan generalisasi. Dilakukan generalisasi dalam hal ini adalah bahwa penelitian kita itu bisa atau tidak, misalnya di hal yang sama itu dianggap sama dengan penelitian kita. Misalnya kita meneliti bahwa latihan saat proses intradialitik atau saat proses hemodialisa itu dapat meningkatkan kualitas hidup. Misalnya saya melitinya di PKU Gamping dan PKU Jogja. Nah, apakah misalnya penelitian tersebut juga sama kalau misalnya diterapkan di rumah sakit daerah? Seharusnya sama, karena kalau kita mempertimbangkan berbagai macam kriteria dalam pembuatan atau penyusunan penelitian tersebut, dalam pengambilan datanya, maka seharusnya bisa sama dengan dalam konteks yang sama. Misalnya dari usia range sekian sampai sekian, kemudian dia melakukan HD-nya berapa kali dalam seminggu dan sebagainya. Maaf. Kemudian juga kerangka teori ini dapat menyimpulkan berbagai macam pengetahuan atau informasi yang koheren. Kemudian dapat menstimulus penelitian baru dengan memberikan arahan seperti itu. Kemudian semua kerangka teori ini dipertimbangkan sebagai sebuah tentatif, dalam arti apa-apa yang kita tuliskan itu bisa saja berubah. Tapi itu tadi, kalau misalnya kita sudah melakukan literatur search yang baik, kemudian kita membaca literatur tersebut, maka seharusnya itu menjadi kerangka teori yang kuat. Nah, sekarang kita masuk kenapa sebuah penelitian itu memerlukan kerangka teori. Tadi karena kerangka teori memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah tadi dia dapat memberikan struktur dalam sebuah penelitian, baik dari segi filosofinya, epistemologinya, kemudian metodologinya nanti harusnya seperti apa, apakah kuantitatif atau kualitatif, kemudian nanti proses analisisnya harus bagaimana pengambilan datanya, seperti itu. Kemudian juga kerangka teori ini dapat membantu peneliti dalam menunjukkan situasi atau kontekstual dari teori terhadap penelitian mereka. Jadi menempatkan teori-teori tersebut ke dalam penelitian mereka. Kalau misalnya teori secara umum itu kan tadi kita ingat lagi bahwa biasanya dia sifatnya adalah tidak langsung applicable atau tidak bisa langsung diimplementasikan. Nah, dengan kerangka teori ini, konsep-konsep yang ada itu dirangkai dalam kerangka teori sehingga bisa diterapkan dalam penelitian. Kemudian kerangka teori ini sebagai fokus dari penelitian kita. Jadi di bab 2 misalnya kita sudah menuliskan berbagai macam hal terkait dengan topik penelitian yang akan kita teliti. Nah, ini kerangka teori merupakan kesimpulan dari apa yang sudah kita tulis. Dan begitu membaca, orang akan menjadi paham karena oh berarti ada ini dan sebagainya. Kemudian juga
kerangka teori akan memberikan arahan kepada peneliti untuk memilih tadi desain penelitiannya seperti apa, apakah kuantitatif atau kualitatif, ataukah mixed method, kemudian bagaimana proses pengambilan datanya, dengan apa, kemudian juga sampai ke proses analisis datanya. Dan dapat menjadikan arahan bagaimana data tersebut akan diperoleh. Nah, kita tadi tahu bahwa manfaat kerangka teori itu sangat penting dalam sebuah penelitian. Sekarang bagaimana kita mengembangkan kerangka teori di dalam penelitian kita? Ada beberapa teori keperawatan yang sering digunakan dalam penelitian, diantaranya adalah teori konservasional oleh Levin, kemudian teori transisi oleh Malais, kemudian teori adaptasi Roy yang mungkin ini sering kita dengar, self-care dari Orem, kemudian self-efficacy teori, kemudian model of living dari Roper, Logan, and Tierney. Ini yang banyak dilakukan atau menjadi dasar dari penelitian-penelitian di keperawatan. Nah, di penelitian-penelitian ini, maka peneliti dapat menggunakan satu dari teori-teori tersebut sebagai konteks untuk penelitian mereka. Jadi bisa memilih, oh misalnya saya tadi misalnya terkait penelitian rumusannya adalah apa pasien yang menjalani HD itu seringkali mengalami kelelahan. Nah, kemudian saya ingin melihat kenapa kok dia mengalami kelelahan, bagaimana cara untuk mengatasi kelelahan tersebut. Nah, kemudian saya misalnya mengambil teori tadi dari Levin yang konservasional tadi. Nah, kemudian selanjutnya dalam mengambil teori tersebut ada beberapa hal yang akan saya kerjakan. Yang pertama adalah apa konsep-konsep dari teori tersebut yang dapat saya gunakan untuk menentukan aspek apa yang penting dari penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian definisi dari teori barangkali bisa kita gunakan untuk mendefinisikan variabel di dalam penelitian. Jadi membantu untuk mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan. Kemudian proposisi dari teori-teori yang sifatnya biasanya secara umum, nah dapat kita formulasikan menjadi lebih spesifik. Kemudian dapat diformulasikan menjadi pertanyaan yang dapat diuji atau hipotesis yang dapat diuji. Yang perlu kita perhatikan bahwa tidak ada teori yang perfect, tidak ada teori yang sangat sempurna. Sehingga saat kita melakukan adopsi sebuah teori itu harus ada merefleksikan pemahaman kita terkait dengan penelitian kita, kemudian itu yang nanti akan mendorong atau mendrive penelitian kita tersebut. Kemudian pemilihan teori itu berdasarkan pemahaman dari rumusan permasalahan dan juga dari pertanyaan atau pernyataan masalah dalam penelitian kita. Itu yang menjadi dasar kenapa kita memilih teorinya Levin, atau misalnya kita memilih dari Orem, atau misalnya memilih teori adaptasi dari Roy. Kemudian ada hal yang akan memudahkan kita untuk memahami fungsi dari sebuah kerangka teori. Yang pertama adalah terkait dengan apa masalahnya, atau ada pernyataan permasalahan, atau ada pertanyaan terkait dengan masalah penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian approach yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut apa? Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi keyakinan kita dulu. Apa yang kita yakini terhadap topik tersebut. Kemudian kita meyakini ada teori ini, kemudian kita mempertimbangkan beberapa teori yang terkait. Kemudian selanjutnya adalah kita mengembangkan pengetahuan yang lebih bisa diaplikasikan dari teori-teori tersebut. Selanjutnya adalah kita melakukan literatur review. Nah, ini yang penting. Sehingga kalau misalnya saat menyusun literatur review itu atau bab 2 itu bukan hanya sekedar misalnya topiknya tadi terkait dengan intradialytic exercise. Berarti kan itu pada pasien-pasien dengan gagal ginjal.
Tidak lagi yang mulai dari definisi, proses perjalanan, kemudian tahapan-tahapan. Maka sebaiknya di tinjauan teori tidak seperti itu. Kalaupun ada itu hanya sedikit saja. Tapi langsung misalnya, oh dalam pasien yang mengalami gagal ginjal, kemudian dia mengalami HD, apa yang terjadi di tubuhnya? Kenapa dia bisa sampai mengalami kelelahan? Kemudian muncul kita tambahkan, oh dari teorinya Levin yang conservation teori, nah itu apa yang bisa masuk ke situ? Hasil penelitian-penelitian sebelumnya seperti apa? Oke. Kemudian kalau misalnya untuk penelitian-penelitian yang mahasiswa S2 atau S3, maka saat melakukan literatur review itu sebaiknya menggunakan sumber yang lebih banyak. Jadi ada PubMed, ada EBSCO, kemudian ada Signal kalau misalnya dapat akses, kemudian Google Scholar dan sebagainya. Nah, setelah itu kita mempertimbangkan argumen-argumen yang dapat digunakan untuk melawan dari teori dan keyakinan kita. Sehingga akan dapat mengaplikasikan jawaban bagaimana teori tersebut berhubungan. Jadi, oh misalnya dari teori tersebut, dari Levin apa sih sebenarnya yang ada dari keyakinan kita masuk nggak di situ? Dari topik kita masuk nggak di situ? Nah, itu yang sampai di sini apply answer how, bahwa bagaimana teori tersebut berhubungan dengan penelitian kita. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat kerangka teori yang memberikan arahan atau guide untuk penelitian kita yang baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan dapat membantu kita dalam menentukan kerangka teori yang tepat. Misalnya, apa yang kita tahu terkait fenomena yang akan kita teliti? Kita sudah tahu seberapa banyak. Kemudian jenis-jenis penelitian yang ada itu apa? Apakah penelitian yang empirik atau non-empirik? Atau penelitian yang tacit, memang sudah ada pengetahuan yang ada apa adanya, apa sifatnya intuitif, oh kayaknya kok seperti ini ya, jadi lebih sifatnya intuisi, atau terkait moral atau etika. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang lain adalah teori apa yang akan dapat memberikan guide terbaik untuk kita. Dari teori-teori yang sudah kita pelajari, oh kayaknya berarti teorinya karena kita mau melihat stres misalnya, nah berarti mungkin teori adaptasi yang akan lebih baik. Kemudian misalnya terkait perawatan luka di rumah, oh mungkin terkait dengan self-care dari orang, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mengaplikasikan teori-teori tersebut atau temuan tersebut dalam penelitian kita. Pertanyaan yang lain adalah, nah, dalam penyusunannya adalah yang pertama kita mengambil satu teori yang sesuai dengan penelitian kita. Kemudian teori-teori tersebut dapat dari satu disiplin ilmu, dalam arti misalnya kita dari keperawatan, kita dapat mengambil dari keperawatan juga dari yang sama. Atau misalnya mau melakukan penelitian di manajemen keperawatan, mungkin ada teori-teori manajemen yang bisa kita terapkan. Atau misalnya terkait dengan nursing education, nah mungkin kita spesifiknya adalah ke teori-teori di pendidikan. Kemudian kerangka teori ini terdiri dari beberapa konstruk, beberapa ide terkait dengan partisipan, kemudian outcome-nya apa saja, misalnya seperti itu. Nah, ini contohnya, misalnya dia kerangka teorinya berdasarkan conservation model dari Levin. Jadi pada tahun 2007 peneliti di Johns Hopkins University yang dari keperawatannya ingin melihat kelelahan pada pasien dengan kanker dan efek dari exercise untuk mengatasi kanker tersebut. Maka dia memutuskan model konservasi dari Lewin ini karena dianggap bahwa itu memberikan kerangka kerja yang berguna. Karena apa? Karena kanker dan treatmentnya itu merupakan ancaman terkait dengan well-being dan kualitas hidupnya. Selanjutnya
proposisi utamanya apa? Di bawah adalah proposisi utamanya dari teori tersebut adalah bahwa perawat mendorong adaptasi pasien dengan membantu pasien untuk mengkonservasi energinya atau menyimpan energinya, kemudian terkait dengan integritas struktural, terkait dengan integritas personal, dan juga terkait dengan integritas sosial. Jadi di sini adalah peran perawat dalam mendorong supaya adaptasi pasien terkait dengan energi, struktur, personal integrity, dan social integrity-nya itu bisa terjaga. Sehingga peneliti tersebut menggunakan 4 area tersebut sebagai outcome dari penelitiannya. Yang pertama misalnya, jadi tadi masalahnya adalah kelelahan pada pasien kanker. Kemudian dia mengembangkan latihan untuk mengatasi kelelahan tersebut. Dan outcome-nya itu adalah terkait dengan konservasi energi. Nanti ada beberapa alat ukurnya, misalnya dari kelelahan, simptom distress, atau tidurnya bagaimana. Kemudian dari konservasi integritas struktural adalah bagaimana kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Kemudian dari konservasi personal integrity-nya adalah bagaimana mood-nya, ada kecemasan atau tidak, dan juga skala depresi. Kemudian dari social integritasnya adalah bagaimana fungsi pasien tersebut secara sosial. Nah, kalau misalnya kita di keperawatan dan masalah penelitian yang akan kita teliti itu sudah terkait dengan teori, nah itu hal yang mudah. Tapi beberapa penelitian itu tidak mudah untuk melakukan tinjau kerangka teori. Karena apa? Karena misalnya penelitian tersebut penelitian yang multidisiplin, sehingga sebenarnya mana yang akan dilakukan? Apakah dari teori disiplin A atau disiplin B? Sehingga kadang-kadang yang ini adalah merupakan gabungan. Nah, ini adalah contoh kerangka teori dari kakak kelas Anda terkait dengan bagaimana tingkat kesiapan keluarga hubungannya dengan kualitas hidup keluarga. Tingkat kesiapan keluarga dalam merawat kaitannya dengan kualitas hidup keluarga. Jadi mulai dari dia teorinya terkait dengan fungsi keluarga, ada merawat, kemudian kalau merawat itu ada dampaknya apa, kemudian kesiapan itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, sampai ke kualitas hidupnya yang merupakan dampaknya ini. Dan di sini juga disebutkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas hidup. Ini contoh misalnya kerangka teori, dan dia mengambil dari beberapa teorinya. Jadi bukan hanya satu teori saja. Oke, saya kira itu untuk yang materi terkait dengan kerangka teori. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan disimpan dulu untuk nanti kita diskusikan di My Class. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.